Om Swastiastu. Bapak Kepala Kantor yang saya hormati, Bapak Kasubag TU, para rekan kerja kepala seksi, penyelenggara, dan rekan-rekan KUA, serta sahabat-sahabat agen yang berbahagia. Bapak pimpinan eh, menugaskan saya untuk menyampaikan tentang langkah-langkah penyusunan program pembangunan 5 tahun, program SETI, yang eh, akan kita susun sesuai dengan PMA yang selama ini kita pakai, yaitu PMA nomor 111 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan agen perubahan di lingkungan Kementerian Agama. Yang pertama kita pahami adalah siapa yang dimaksud agen perubahan Kemenag. Sementara yang kita kenal adalah agen perubahan Vakasi Uraibu atau yang dididik oleh Kanwil. Tetapi menurut PMA, agen perubahan itu adalah ini. Agen perubahan Eselon 3 yang ditetapkan oleh Kanwil, Bapak pimpinan kita. Kemudian agen perubahan Eselon 4, Eselon 4 yang ada di lingkungan Kemenang bersama pimpinan-pimpinan unit kerja seperti KUA-KUA yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Itulah yang disebut dengan agen perubahan sesuai dengan PMA. Langkah-langkah di dalam pembangunan SEPI seperti yang telah saya terima di dalam pendidikan yang dilakukan. Yang pertama adalah penetapan agen perubahan, kedua penetapan tim SEPI, kemudian penetapan tim ERB, penetapan tim SPIP, penetapan tim Mora Cyber Team, kemudian penetapan tim Quick Win. Lalu tugas dan kewajiban agen perubahan setelah ditetapkan oleh pimpinan bersama tim-tim yang ada apa? Mari kita lihat PMA. Dia memiliki kewajiban menyusun program rencana tindak selama 5 tahun. Ini disebut program kegiatan unit kerja selama 5 tahun. Berbeda dengan rencana strategis. Tetapi ini adalah rencana pembangunan setting. Kemudian menyusun rencana aksi setiap tahun. Rencana tindak yang 5 tahun ini kita uraikan di dalam 5 perencanaan yang setiap tahun kita sebut dengan rencana aksi. Kemudian nomor 3 menetapkan teamwork. Jadi kita juga memiliki agen di bawah unit kerja. Menetapkan teamwork yang sesuai dengan SDM yang dimiliki. Kita tidak memikirkan apakah dia itu seorang pramubakti atau seorang pejabat fungsional. Semuanya harus membangun satu itu. Nah, setelah program-program ini ditetapkanlah, baru bisa melakukan penyusunan program SEPI Kemenag berdasarkan karakteristik unit kerja kita. Dokumen atau evidence data di masing-masing agen inilah yang menjadi sumber informasi. Berhasil tidaknya sebuah lembaga menerapkan zona integritas. Ini dimonitoring oleh dan dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh pimpinan lembaga. Dari mana sumbernya itu? Dari Sekjen, dari Pendahilu, dari Urailu, dari Pendes, dari Urais. Nah, inilah terjadi kolaborasi pengumpulan evidence data itu sehingga tidak semerawut kita bekerja karena ketidaktahuan kita dan kita tidak pernah menyusun program di unit kerja. Apa isi program itu? Program itu isinya cuma dua. Ini cuma dua itu, yaitu proses pengukir dan indikator hasil. Proses indikator proses ini yang berat Bapak-bapak dan Ibu-ibu karena kita akan menyusun secara detail
apa yang dilakukan oleh staf kita dari JPL, jabat-jabat fungsional sampai dengan pramubakti merupakan satu pekerjaan yang mengalir dari pucuk pimpinan program 5 tahunan Kemenak sampai ke unit kerja kita selaku ujung tanduk. Nah, manajemen perubahan. Semua unit memiliki berusaha melaksanakan indikator ini, kemudian tata laksana, penataan sistem manajemen, penguatan akuntabilitas. Jadi semua unit memiliki penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik. Jadi tidak cukup sekjen saja yang mengelola pelayanan publik. Jadi seluruh unit kerja melaksanakan program SEPI. Salah satu contoh indikator proses yang kita terapkan di urusan ini yang telah menghasilkan beberapa evidence data, tinggal kita tarik setelah klaim-klaim itu datang, dan semua dokumen kita arahkan kepada e-office, bukan di tata laksana saja menyelenggarakan e-office. Kami di urusan ini juga melaksanakan e-office. Nah, seperti apa program proses yang terdapat di dalam manajemen perubahan yang akan dilaksanakan oleh satu unit kerja. Urusan itu juga harus memiliki tim kerja, kemudian memiliki rencana pembangunan SETI Urainu seperti yang akan kita susun, kemudian memiliki tugas pemantauan dan memiliki beban merubah pola pikir seluruh SDM yang kita miliki ke arah yang positif. Ada satu hal yang tidak bisa kita rubah adalah target kinerja. Target kinerja ini sudah ditetapkan oleh RB Pusat sesuai dengan roadmap yang diinginkan oleh Menpan RB. Itu sudah saya sampaikan di dalam program urusan induk secara lengkap. Sekalian juga program rencana aksinya di mana target kinerja atau apa yang kita inginkan di dalam pembangunan SETI itu sudah lengkap kami uraikan. Jadi itu yang tidak bisa dirubah, nanti kita akan konsultasikan. Kemudian hambatan dan kendala-kendala harus kita catat sekecil apapun hambatan yang dihadapi oleh anak buah kita di dalam bekerja maupun yang kita hadapi sendiri. Karena ini merupakan data untuk menyusun laporan mitigasi resiko yang menjadi acuan bagi pengelola SETI untuk mengendalikan program SETI ini. Itu salah satu contoh, tentu contoh ini belum tentu sempurna. Jadi program SETI ini berjalan di seluruh unit kerja dengan indikator yang sama sesuai dengan peta bisnis yang akan disusun. Kemudian program inilah yang dikawal oleh ketua SETI bersama timnya, bersama tim RB khususnya untuk memantau pelaksanaan pembangunan SETI di setiap agen perubahan yang dibentuk oleh Bapak. Nah, seperti itu. Jadi demikian apa yang dapat saya sampaikan, dan saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Tentu di dalam proses bekerja saya selalu siap mendampingi dan menyesuaikan. Yang penting kita lakukan secara realistis, karena ini juga ke atas kekurangan-kekurangannya sekali lagi saya mohon maaf khususnya kepada Bapak pimpinan. Saya akhiri dengan parama santi. Om Santi 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 Om.